Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita tunduk kepala. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Bapa. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Yesus. Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan saat pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Bapa. Persiapkan hati kami, mulut bibir kami untuk menyanjung Engkau, mengagungkan Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Sehingga lewat pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerahmu besar. Haleluya Bapa. Anugerahmu besar bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Allah yang ajaib. kami sembah Yesus. Allah yang besar. Haleluya. Hosana bagimu Syukur bagimu Yesus. Allah yang dahsyat. Allah yang dengan pujian. Haleluya. Kami sembah Bapa. Kami sembah Yesus. Kami sembah Haleluya Bapa. Inilah kami. Kami persembahkan pujian kami Bapa. Haleluya. Bapakku yang baik, Bapakku yang Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Terima kasih, Yesus. Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Yesus. Kau luar biasa. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima pujian Bapa. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami Bapa. Oh, haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, Ajarku mengenalmu.
ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku Lebih lagi katakan ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku sekali lagi katakan ajarku mengenal, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. haleluya. Beri kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami kepadamu. Ajar kami terus dan terus lebih lagi di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai mengagungkan Engkau Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, yang siap katakan amin. Shalom. Coba lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah yang bernapas, segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Mari bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu bersamaku bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya, supaya firman itu tumbuh di tanah yang subur, kuat dan kuat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Haleluya Yesus. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit kembali, menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar yang kau padamu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Tadi pagi jemaat Tuhan banyak yang hadir. Siang hari ini oleh karena cuaca hujan, kita tidak dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Kita percaya Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Amin. Haleluya. Hari ini saudara kita buka Alkitab kita bersama-sama yang dapat saya ambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri kembali saudara.
Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Firman Tuhan sebagai berikut, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihannya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Kitab Yesaya menubuatkan tentang keselamatan, yang dimana kita melihat bahwa mulai dari sejak kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya, saudara, dan digenapi di dalam perjanjian baru. Nubuatan Nabi Yesaya berkata akan datang keselamatan dari Tuhan. Yesaya berkata kepada jemaat atau bangsa Israel untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini ada dua hal, dikatakan orang fasik dan orang jahat. Siapakah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini orang fasik? Tema hari ini saya akan memberikan yaitu pengampunan ilahi. Pengampunan ilahi akan diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang kotor, orang yang tidak sopan, orang yang hina. Orang fasik yang mengerti, yang tahu akan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ciri kehidupan orang fasik. Kita belajar saat ini, saudara. Ciri-ciri orang fasik di dalam Alkitab. Next, lihat saudara, kenapa Tuhan berkata baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik di dalam Alkitab berkata bahwa orang yang congkak atau orang yang sombong. Orang fasik adalah orang yang sombong, orang yang congkak. Orang yang merasa dirinya benar padahal ia tidak melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Nah, untuk menerima keselamatan Tuhan bilang di sini dalam ayatnya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik bukan saja orang yang sombong, tetapi orang fasik juga orang yang suka mencelah. Gampang mencelah orang, gampang menjatuhkan orang, gampang mencibirkan bibirnya tentang orang lain. Orang fasik juga adalah orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang tega menyakiti orang lain, orang yang bermasa bodoh atas penderitaan orang lain. Itu ciri orang fasik. Orang fasik bukan saja orang yang sombong, orang yang mudah mencela, tetapi orang fasik juga adalah orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang rakus. Orang fasik adalah orang pemberontak, pembangkang, menolak dan mudah merendahkan didikan nasihat, melawan ketetapan perintah Tuhan. Orang fasik juga termasuk orang yang suka dengki atau iri hati. Tidak senang kalau orang melihat orang lain tuh bahagia. Itulah sebabnya di dalam ayat ini berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat, siapa orang jahat itu saudara? Orang jahat adalah orang yang hidup di dalam dosa, orang yang hidup di dalam kegelapan, orang yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan.
Maka sebab itu Yesaya berkata, menubuatkan bahwa keselamatan akan datang. Ya. Sebab itu engkau harus tinggalkan segala kejahatan-kejahatan di dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang berdosa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang berdosa yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sebab itu Tuhan berkata, untuk menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita harus tinggalkan kefasikan kita. Amin. Kita harus tinggalkan kefasikan kita. Maka tidak heran kalau Alkitab berkata di dalam Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan dan menurut nasihat orang fasik. Jangan terima nasihat orang fasik, saudara. Jangan terima sikap orang fasik di dalam hati kita. Tinggalkan kefasikan itu dalam hidup kita. Karena keselamatan akan datang, keselamatan diberikan bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji di dalam firman-Nya tadi berkata bahwa Tuhan akan mengasihani dan memberikan pengampunan yang melimpah kepada orang-orang yang mau meninggalkan kefasikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini saudara kita bersyukur kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menebus dosa kita, menetapkan kita sebagai anak-anak perjanjian Allah yang akan menerima berkat Tuhan, yang akan menerima kehidupan yang kekal. Sebab itu jangan lagi kita hidup di dalam kefasikan kita. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan dunia ini. Karena kita tahu bahwa oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Dia telah memanggil dan memilih saudara dan saya untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Pengampunan yang sempurna diberikan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita hidup untuk Kristus. Mati adalah untung besar bagi kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, kita balik ke atas, naik ke atas saudara. Apa Tuhan bilang? Carilah Tuhan selama kamu berkenan ditemui, selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan karena Tuhan sudah mencari kita dan Dia sudah mendapatkan kita. Amin. Dia sudah temukan kita. Sebab itu Dia masih memberikan nafas hidup. W.L. berkata, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Artinya masih ada nafas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita pakai waktu hari ini untuk mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau dan saya yang sudah diselamatkan, tinggalkan kefasikan dunia ini. Mazmur 103, Mazmur 103 ayat 3. Lihat saudara, Mazmur berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang sudah mengampuni, Dia yang sudah menyucikan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Maka sebab itu saudara, kita harus mencari Dia. Semasi saudara diperkenan untuk mencari akan Dia, karena satu saat kita akan mencari Dia tapi kita tidak akan menemukan Dia.
Alkitab berkata orang akan ke timur, ke barat, ke utara untuk mencari Tuhan, tapi sudah tidak ada waktu lagi. Sia-sia waktu kita. Kapan kita harus mencari Tuhan? Ini saatnya kita cari Tuhan. Semasih kita hidup kita cari Tuhan. Di mana kita cari Tuhan? Apa di gereja saja kita cari Tuhan? Tidak. Carilah wajahnya di dalam doamu setiap hari, dalam persekutuanmu setiap hari. Di mana engkau berada. Engkau datang mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan mengatakan, carilah aku, pasti engkau akan menemukan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca lagi dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Orang fasik ini adalah orang sombong, orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya dan dosanya. Dia selalu benar. Betul enggak saudara? Banyak kan orang yang sudah kenal Tuhan, banyak orang yang sudah percaya tapi masih hidup dalam kesombongan. Sok benar, suci rohani. Ya. Jadi tidak mau mengakui kelemahan dan kekurangannya, kesalahannya. Tapi Tuhan berkata di sini, jangan seperti orang fasik yang angkuh, yang merasa dirinya hebat dan benar. Tapi Tuhan mau orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah ditebus dosanya, maka dia tidak lagi hidup seperti orang fasik, tapi dia hidup di dalam kerendahan hati seperti Kristus. Tuhan itu saudara senang kalau kita itu mengaku kelemahan kita. Amin. Tuhan itu senang kalau kita mengaku dosa kita, kekurangan kita. Merasa bahwa kalau orang yang mengaku kelemahan kekurangan merasa bahwa dia tidak bisa buat apa-apa dan dia tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Saya percaya bahwa sering kehidupan kita ini masih hidup di dalam kefasikan. Tapi hari ini saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika engkau mengakui segala kesalahanmu, maka Tuhan berkata, aku akan mengampuni engkau. Justru ayat yang ke-10 saudara, baca Yohanes. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi apa? Pendusta. Justru kalau kita merasa diri kita seperti orang fasik tadi, ya, angkuh, dan merasa tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Yesus itu berdusta, firman-Nya berdusta. Karena bukankah karena dosa manusia Yesus mati di kayu salib? Alkitab mengatakan dia mati bukan karena kita baik. Dia menebus kita bukan karena kita baik. Bukan karena kebaikan kita. Justru dia menebus kita karena dosa kita. Dan dia mati bukan karena salahnya, tetapi karena kasihnya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Amin. Supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semasih ada kesempatan yang baik, cari Tuhan. Temukan Tuhan di dalam pribadi, percaya pada firman-Nya. Supaya kita tidak hidup seperti orang fasik, supaya kita tidak hidup di dalam ketamakan, supaya kita tidak hidup dalam kesombongan, supaya kita tidak hidup saudaraku di dalam dengki, di dalam pemberontakan. Dan biar kebenaran itu muncul di dalam kehidupan kita.
Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat 2, kita tidak lagi hidup serupa dengan orang dunia ini. Kita tidak lagi hidup serupa dengan orang fasik, karena terjadi pembaharuan di dalam akal budi kita. Dan di dalam hidup kita memiliki hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ini bisa terjadi kalau saudara bisa menemukan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah pribadi seseorang menjadi serupa dengan Yesus. Mari siang hari ini saudaraku terima pengampunan ilahi, ya. Pengampunan ilahi yang diberikan oleh Tuhan melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib, menebus kefasikan saudara dan saya. Sebab itu jangan lagi kita hidup seperti orang fasik. Hidup dalam ketamakan, hidup dalam serakah, hidup dalam kedengkian, iri hati. Saudaraku, itu sebenarnya karakter yang istilahnya sudah tidak seharusnya ada di dalam kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari hari ini saudara, persiapkan hatimu. Introspeksi pribadi kita masing-masing. Apakah saya masih hidup seperti orang fasik? Ataukah saya sudah berubah karena Tuhan sudah mengubah aku? Mari kita bangkit berdiri saudara. Renungkan firman Tuhan ini. Tuhan sudah memberikan pengampunan, sudah menyelamatkan kita dari maut dan kematian, melepaskan kita dari jerat kuasa iblis. Hargailah cinta kasih Tuhan, hormatilah cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, untuk kita meninggalkan seluruh kefasikan kita di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup seperti orang fasik. Mari kita buka hati kita saat ini. Taruh firman Tuhan dalam hidup, koreksi diri kita. Apakah kita masih seperti orang fasik? Jika hal itu masih ada dalam hati kita, berdoalah. Mengakuilah semua pelanggaran kita. Mulai mengubah pola hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup lagi serupa dengan orang fasik, orang dunia ini, orang berdosa. Tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Aku lihat keadaanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing menyelidiki hati kita, menyelidiki seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Mari kita ubah kehidupan kita dengan minta kuasa Tuhan yang mengubah, supaya kita tidak hidup seperti orang fasik,
hidup dalam kecongkakan, ketamakan, pemberontakan, kedengkian, iri hati. Kita tinggalkan semua di hadapan Tuhan. Kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kita tetap terus berjuang sampai akhir hidup kita. Tuhan mendapati kita tetap setia mencari Tuhan. Telah kulihat yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai sadar akan hidup kita. Bagaimana keadaan hidup kita selama ini? Apakah kita hidup seperti orang fasik? Kalau demikian, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kita mengakui semua kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan akan mencurahkan pengampunannya secara melimpah dalam hidup kita. Tinggalkan segala kefasikan kita di hadapan Tuhan. Terima keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi hidup kita. Jangan lagi hidup seperti orang jahat. Hidup di dalam kegelapan dosa. Hidup dalam perjinahan, perselingkuhan, iri hati, ketamakan, kesombongan. Tetapi kita hidup di dalam kerendahan hati yang selalu mau mencari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semasih ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, hargai waktu itu. Berikan waktumu untuk Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita diubahkan jadi serupa dengan Tuhan. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu. Terima kasih yang tak pernah habis. Haleluya. Hidupku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu mendidik kami, mengajar kami untuk kami hidup serupa dengan Tuhan, tidak serupa dengan orang fasik. Kami menjadi cahaya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam kejahatan, membawa api Tuhan menjadi terang Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dilihat di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Camkanlah itu, biarlah kami terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan dan meninggalkan kefasikan dunia ini. Terima kasih, camkanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
mereka hadir di dalam ibadah. Tuhan akan memberkati mereka, baik ibadah raya pertama maupun ibadah raya yang kedua. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Berkati perjalanan hidup mereka di sepekan ini. Biar mereka boleh berjalan terus di dalam kebenaran dan lepas kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba berdoa bagi beberapa saudara kami yang hari ini dan bulan-bulan ini telah berulang tahun Tuhan. Setiap nama-nama yang telah disebut Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberkati. Baik itu anak-anak muda, baik itu Bapak Ibu kekasih kami yang Tuhan sudah berikan umur panjang. Tuhan akan memberkati kekuatan kesehatan menjadi bagian mereka. Memberkati usaha pekerjaan, memberkati studi mereka, memberkati keluar masuk mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun langkah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Memberkati bangsa, memberkati kota, memberkati usaha, memberkati masa depan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani, mulai dari ibadah raya pertama dan kedua. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus tinggal di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Yang percaya sama katakan amin.